Setelah 13 tahun, Astra Honda Motor kembali merilis Honda Vario generasi terbaru. Secara umum, motor ini masih pakai mesin 125cc dan rangka non-ESAF. Nah, walaupun emang masih dipertahankan mesinnya, rangkanya, tahun ini ada yang baru. Honda Vario Street. Stangnya telanjang, lebih lebar, lebih tinggi. Harusnya sih lebih nyaman buat pengendara. Selengkapnya, bedanya apa aja antara dua motor ini? Saksikan terus videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Nah, sekarang kita mau bahas perbedaan stangnya. Yes. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin beda Street dan varian CBS ISS? Secara tampilan kan beda banget ya. Iya. Yang itu ada penutupnya. Oh, ini. Yang ini nggak ada penutupnya, cuma ada speedometer nih di depan. Tapi kalau teknisnya, stangnya ini tuh lebih lebar sekitar 7 cm. Stangnya 7 cm lebih lebar, dia lebih tinggi itu di 4 cm dan lebih mundur di 6 cm dibanding yang street. Dibanding yang Vario 125. Oke. Jadi kalau posisi riding pasti ngaruh banget nih, Bang. Oh gitu. Jadi stangnya tuh jadi lebih dekat sama badan kita. Jadi tangannya nyantai. Kalau yang ini kan nggak berubah dari model sebelumnya ya? Enggak. Oke, ini rasanya gini. Yes. Kalau ini tangannya lebih rileks lagi, Bang. Cobain. Nih, cobain deh. Wah iya loh. Jadi emang rasanya lebih rileks ya tadi ya? Lebih rileks. Terus mungkin buat manuver lebih enteng ya? Iya. Kalau stang lebar kan? Iya. Dan posisi badan tegak sekarang. Tegak. Ini emang masih bisa tegak sih, cuman kan ini lebih nyantai lagi. Iya. Kalau itu lebih ramping, Ya. lebih kecil. Bener. Kerasnya kayak lebih compact aja motornya. Iya. Mungkin lebih cocok buat ibu-ibu kali ya? Cocok aja. Cocok aja ya? Iya. Terus buat selip-selip mungkin lebih enak. Nah, bener. Buat filtering di antara mobil kayaknya ini lebih pede deh. Kalau ini mungkin lebih hati-hati aja sih. Lebih hati-hati. Karena lebih lebar. Tapi yang pasti ini buat jalan agak jauh lebih nyaman nih. Harusnya. Iya. Karena posisi lebih rileks. Lebih rileks. Nah, walaupun ini kan kelihatannya kayak lebih ringan ya, Bang. Ternyata yang street ini 1 kilo lebih berat dibanding yang biasa. Oke. Jadi di bawahnya ini, di kolomnya ini, tuh ada tambahan pemberat gitu deh. Dibanding yang ini, dibanding yang Vario 125. Oke. Buat apa? Biar lebih rigid. Gitu. Oh, jadi yang ini lebih berat. Sebenarnya technically lebih berat 1 kilo. Tapi kalau kita lihat di stangnya ternyata ujungnya nih dia udah ganti plastik ya. Jalunya ya? Jalunya meskipun dalamnya besi sih. Ini masih besi. Itu masih full besi ya? Iya. Itu dari zaman KZR kayak gitu tuh. Oh, kayak gini. Heeh. Mungkin ini karena tadi ya lebih lebar, takutnya sering kena senggolan atau apa. Lebih murah buat diganti kayaknya. Oh iya bisa juga sih. Terus kalau lihat hand gripnya, ini modelnya sama kayak punya Scoopy nih kayak gini nih. Oh, modernnya kayak gitu sekarang Iya. ya, si Honda ini. Bolong-bolong gini. Perbedaan antara Vario Street dan Vario 125 versi biasa. CBS ISS. Yes. Pertama kita bahas soal desain dulu ya. Desainnya gimana, Bang? Secara umum, selain stangnya yang berbeda, Vario generasi terbaru ini punya desain fascia yang mungkin sebenarnya kembali lagi ke masa Vario LED ya. Jadi desain headlampnya lebih lebar ya. Kelihatannya lebih lebar. Lebih lebar dibanding yang versi 2022 atau 18 ya? 18. Update-nya ya. Jadi desain headlampnya bisa kelihatan dia kayak lebih gede gitu meskipun LED. Tapi AHM bilang pancaran sinarnya lebih lebar ya? Iya, dia bilang tuh spesifikasi dari lampunya tuh pancarannya lebih lebar sama lebih jauh. Jadi harusnya di malam tuh lebih enak buat berkendara. Selain lebih enak buat berkendara, tampilannya mungkin lebih keren lah kalau buat zaman sekarang. Agresif lah ya. Lebih sekarang. agresif, bener. Iya. Jadi kalau kita lihat nih, di bagian atasnya DRL-nya terpisah, terus di sini sen, terus yang lampu utamanya di bagian sini. Kalau Ada kita 4 kolom ya. Iya, kalau kita pakai lampu jauh, nanti dia timbul di bagian tengah gitu cahayanya, pancaran sinarnya. Terus perbedaan berikut ada di bagian ini ya. Iya, bodi samping. Bodi samping nih. Nih juga beda dibanding yang model sebelumnya. Jadi dia dibikin kayak ada air scoop-nya gitu, Bang. Oke. Ada air scoop-nya. Kalau diintip sih emang nembus gak tembus sih. Gimana ya? Bolong tapi kayaknya nggak kemana-mana gitu. Oh iya, tapi menambah estetika lah ya. Pasti. Jadi nambah bikin agresif sih kelihatannya. Agresif ya. Cocok banget.
Kalau desain belakang ada perbedaan nggak? Desain belakang berubah, dimana kalau bodinya tuh kelihatannya sekarang lebih gambot ya, lebih gendut gitu. Oh, lebih gendut. Jadi malah kalau dari berapa sisi tuh kayak keinget sama Vario 160. Oke. Apalagi lampu belakangnya sekarang makin kecil. Jadi udah makin kecil, terus sennya kan misah ya. Ya. Jadi lebih agresif aja dari belakang juga. Ya. Jadi untuk yang Vario Street ini tersedia dalam 3 pilihan warna. Kalau yang CBS ISS, kalau nggak salah 3 juga ya? 3 juga. 3 juga. Terus 3 ada lagi juga. yang varian paling murahnya, itu 3 pilihan warna juga. Terus kalau kita ngomongin desain, agak turun ke bawah sedikit, pelek nih. Peleknya menurut gua menarik karena kalau yang varian Street warnanya cerah-cerah banget ya. Cerah-cerah. Kalau yang versi CBS Bronze. ISS, bronze, lebih kalem. Tapi desainnya sebenarnya ini udah dari tahun 2022 udah kayak gini nih desain peleknya. Jadi nggak ada beda ya? Jadi nggak ada beda. Nggak ada beda. Selain itu, meskipun desain nggak banyak berubah, tapi footstep belakang yang masih karet juga jadi kelebihan sih menurut gua. Dipertahankan ya? Iya, karena Beat dan Scoopy kan udah ganti aluminium. Dia masih pakai karet, ini bikin lebih nyaman sebenarnya buat pembonceng. Kayaknya ini motor yang baru, tapi nggak banyak yang baru juga sebenarnya ya. Iya ya. Masih membawa apa ya? Formula lama tuh dibawa lagi ke sini. Yang Betul. sebenarnya nggak salah juga. Betul. Toh formula lama juga masih works kok sampai sekarang. Betul. Jadi selama 13 tahun desain Vario sebenarnya gini-gini aja. Tapi yang pasti naik adalah harganya. Harganya. Dulu Vario berapa Bang? Tahun 125 ya? Iya. Tahun 2012. 2012 pertama kali meluncur itu catatan kompas.com di harga 15 jutaan. 15 juta. Sekarang udah 26, paling murah 24. 24 jutaan. Naiknya 9 juta. Selama 13 tahun ya. 13 tahun. Worth it gak ya? Dengan harga yang sekarang 20 jutaan tapi formulanya masih yang lama, teknologinya masih ini. Nanti kita tunggu di akhir video ya, seperti apa kesimpulannya ya. Oke. Poin kedua yaitu mesin. Sebenarnya Vario 125 baru ini di mesinnya sih nggak baru-baru banget ya. Dia dari 2012 masih sama mesinnya. 125 cc ESP, belum ESP Plus. Tenaganya itu 11,1 PS, torsinya 10,8 Nm. Itu sebenarnya turun Bang. Iya ya. Dari yang pas awal meluncur tuh yang si KZR, dimana dia tuh 11, lebih tinggi lah ya. Yang KZR 11,3. Nah, dari 11,3 sekarang jadi 11,1. Ya turunnya dikit mungkin nggak terasa signifikan. Cuma emang karakter yang baru ini lebih galak di RPM bawah. Kalau mesin. Ya. Terus kalau dari sisi tampilan, covernya baru ya yang sekarang ya? Covernya baru. Katanya sih lebih ringan. Lebih ringan ya? Lebih ringan. Terus untuk varian terendah udah nggak ada Kickstarter juga ya katanya? Betul. Kickstarter udah nggak ada. Sama yang Vario baru ini dia udah pakai radiator yang dibikin lebih slim. Oh. Dia lebih kecil dibanding versi sebelumnya. Radiatornya. Efisiensinya sih masih sama. Oke. Dia kenapa bisa lebih kecil karena udah dibikin tuh sedemikian rupa, lebih aerodinamis bodinya, jadi asupan angin ke radiatornya tuh lebih efisien. Oke. Gitu. Jadi emang secara umum mesin nggak berubah, tapi mungkin ada beberapa penyesuaian lah ya. Ada beberapa penyesuaian, ya karakter Honda lah yang suka ngurang-ngurangin beban, Oh gitu. ngurangin bobot. Kemudian yang ketiga, kaki-kaki. Yes. Di bagian kaki-kaki tadi seperti gue bilang nggak banyak perubahan. Sok depan kalau dilihat masih pakai teleskopik. Yang sebenarnya dibanding KZR dulu, ini asnya lebih panjang Tan. Oh, makanya nggak mentok ya? Betul. Ini Iya. as yang lebih panjang udah dari 2018 sepengamatan gua. Jadi emang dibikin agak susah bottoming. Iya, kagak. Ya selama dipakai sih lewat lubang-lubang nggak Aman pernah aja kerasa ya. mentok sih. Aman. Bantingannya juga enak ya. Enak. Shock breaker depannya Vario 125 nih bantingannya oke menurut gua. Dipakai boncengan ataupun sendiri tetap nyaman. Terus kalau kita beralih ke belakang, shock breaker belakangnya nggak banyak berubah dibanding model sebelumnya. Masih monoshock ya? Iya, single shock ya. Dibanding model lain kayak Scoopy, Beat, atau Stylo juga sama. Tapi entah kenapa di Vario 125 kayak lebih nyaman juga ya. Iya lagi, kenapa ya? Iya, bantingannya lebih nyaman, lebih firm aja gitu. Jadi dia keras enggak, tapi juga enggak mantul-mantul. Iya.
kayak dia bisa menyesuaikan sama kontur jalan kita yang bergelombang ini ya. Iya, dipakai di jalanan pinggiran kota itu yang nggak rata. Dari Jakarta ke Bogor misalnya, Masih kan enak. jalanannya kan nggak rata tuh. Masih enak gitu. Mungkin nih ya, mungkin salah satu penyebabnya ada di rangka ya kayaknya ya. Rangka bisa jadi. Jadi kan rangkanya Vario ini masih pipa tubular. Jadi kombinasi itu mungkin bikin bantingannya Vario 125 lebih nyaman. Soalnya kita udah pernah bandingin sama Beat, Scoopy, atau Stylo ya. Stylo bahkan. Itu rasanya emang lebih rigid dibandingkan si Vario 125 ini. Ya kan, Esaf bilangnya lebih ringan, tapi lebih rigid. Iya. Mungkin kayaknya ngaruh deh di rasa berkendaranya. Bisa jadi. Jadi emang si Vario 125 ini oke sih secara bantingan suspensinya. Nah, yang keempat, yaitu fitur sama teknologi apa sih yang baru di Vario ini. Oke. Kalau fitur, ya lampu LED masih dipertahanin dari yang lama. Boleh deh. Lampu sen sekarang LED, soalnya Oke. yang sebelumnya tuh masih bohlam. Oh, iya. Iya, lampu sennya tuh bohlam, tapi ini sekarang udah LED, jadi sekarang full LED. Belakang juga ya? LED. Sip. Belakang ini LED semua. Full LED. Terus kalau yang baru sebenarnya di Vario ini, Hah? dia colokan buat ngecas HP-nya sekarang Type-C. Oh, Dan dia ada di konsol depan nih, ya. di mana ukurannya, volumenya itu lebih gede. Dia lebih lebar sama lebih dalam. Jadi Tapi- kalau buat naruh-naruh HP, lebih proper lah. Tapi meskipun lebih gede, kemarin gue coba botol mineral Nah. 600 ml Emang, nggak nutup. iya sama. Itu juga salah satu concern gue sih. Oke. Ketika pakai ini kan dia kebuka ya. Ah. Ini ngalangin kaki, Oh, nganggokin kaki nih si tutupnya. iya. Mungkin kalau dia pakai model yang ada pernya, lebih ideal sih. Mungkin buat mengakomodir HP yang lebih gede. Benar, kalau HP sih masih muat. Muat ya. Terus mungkin Type-C jadi nggak usah pakai adaptor lagi ya. Iya, langsung colok aja. Colok Type-C kan. Iya, Zaman kabelnya Type-C. Terus fitur lainnya, Paling ini Tan, alarm, keyless. keyless iya. Ini dari sebelumnya udah keyless kan? Udah ya? Udah. Oh, berarti nggak baru ya? Nggak baru. Sama dia sih kayaknya yang di street ya. Hah? Bentuk si speedometernya tuh Nih. lebih inilah, ada aksen-aksen kayak detak jantung kayak gitu. Oh, Nih apa nih? Iya. Lebih ke pemanis aja. Oke. Cuma kalau isinya yang gue perhatiin sih masih sama kayak model sebelumnya. Sama ya. Dia lengkap, speedometer, terus ada bensin, ada trip A, trip B, voltmeter, average consumption, jam, lengkap lah. Informasinya nggak berubah juga ya. Enggak, sama aja. Paling ini nih yang baru menurut gua, handle Apa? remnya lebih panjang. Iya nggak? Iya, Oh, gue nggak perhatiin dibanding itu. Vario yang lama, Oh. Beat, Scoopy, dia lebih panjang nih. Efeknya sih ya lebih enak aja. Iya, Dalamnya. lebih enteng lebih naruhnya dari enteng jauh ya. remnya. Oh, sih. Iya, ini lebih panjang. Terus selebihnya sama aja. Ini cakram udah dari dulu nih yang Wavy model ya? wavy gini. Dari 2022. 2022 udah kayak gitu. Ah, Terus apa namanya? Rem depan juga masih CBS, ya, belum ya kan? ABS. Terus udah idling stop juga masih sama Sama. dengan sebelumnya. Sekarang yang kelima, storage dan kepraktisan. Yes. Ya, selayaknya motor matic ya. Nah, Di bawah knob keyless nih ada laci kebuka. Di sisi kanan nih. oh iya nih. Lumayan dalam lah, ini bisa buat naro Koin. sarung tangan, koin, ya. sarung tangan atau karcis parkir pas kita baru iya, ngambil. karcisnya. Nah, sebelah kirinya AHM tuh bilang kalau si kapasitas yang kiri ini lebih gede, Bang. Oh Dia iya. lebih lebar sama lebih dalam. Oke. Jadi akomodasi buat HP itu masih mumpuni. Oh iya. Tapi air mineral nggak masuk ya tadi ya? Iya, air mineral dia yang 600 mili, dia nggak bisa nutup. Nggak bisa nutup Masuk ya? mah masuk, Oke, cuma nggak oke. bisa nutup. Oh iya. Gitu. Lalu ada gantungan juga nih. Oh iya, masih ada gantungan. Ya itu dari yang sebelumnya juga udah ada sih, Bang. Iya iya. Tapi Cuman yang emang kenapa? agak sempit ya. Agak sempit. Apalagi kalau misalnya kita bawa tas dan gantung di sini. Hmm. Jadi ruang gerak kaki itu agak terbatas lah jadinya. Iya. Sama decknya, jujur aja ini salah satu mungkin poin minus ya. Kenapa nggak diperbarui gitu? Gini-gini aja dan kelihatannya kayak masih makin sempit ya. Mungkin kalau mengubah desain deck agak susah mungkin. Karena rangkanya pakai yang iya, lama juga ya. rangkanya kan nggak berubah. Iya sih. Cuman kurang praktis buat bawa barang yang di sini sih, Bang. Iya sih, buat Iya. galon kayaknya terbatas banget ya. Galon terbatas sih ini. Terbatas banget.
taruhnya samping terus kita pegangin, gas Iya. safety lah. Gas safety buat bawa galon. Dan Terus penyimpanan lainnya ada di bagasi di bawah jok. bagasi. Dia itu kapasitasnya 18 liter, masih sama. Muat helm ya? Helm muat yang half face ya, apa open face. Nah, Tapi kalau buat bawa barang-barang sehari-hari kayak jas hujan, terus kalian mau olahraga misalkan habis ini, iya. ini sepatu ukuran 44, masuk aja kok, gak usah diapa-apain. Benar. Buat gua juga bagasinya cukup banget sih. Jadi buat jas hujan bisa 3 setel. Oh, di setel. Jas hujan 3 setel, Oh. terus bisa sendal jepit, Oh iya. sama ya mungkin yang kecil-kecil masih bisa. Oke. Masuk. Jadi untuk kepraktisan dia masih sama kayak yang sebelumnya. Ah, Ya sebenarnya masih bisa diperbaiki ya atau ditingkatkan lah dari segi kepraktisan ini. Cuman ini udah cukup memadai untuk pemakaian sehari-hari. Terus ngomongin kepraktisan varian yang street nih khususnya ya. Hah? Buat ojol jadi lebih enak Tan. Kenapa? Naro phone holder, Hah? selain bisa di spion, bisa di sini juga. Oh, bisa di handlebarnya. Iya, pilihannya banyak nih. Mau Iya taruh di sih, mana? kalau di Vario yang biasa ini ya cuma bisa di spion megangnya. Iya. Iya. Lebih praktis buat driver ojol. Nah, buat rasa berkendaranya, Vario 125 ini kita sih cukup puas ya sebenarnya ya. Betul. Sama dipakai Jakarta Bogor rutenya. Terus kalau tenaga dari mesinnya tuh masih mumpuni sih buat dipakai harian, di mana 11,1 PS tuh masih enak lagi ternyata. Iya, jadi 13 tahun gak ada pembaruan, ternyata mesin Vario 125 masih oke-oke aja. Masih relevan sama zaman sekarang. Betul, masih relevan buat zaman sekarang. Dipakai di speed 60, 70, itu tuh masih bisa ngejar gitu sama yang lain. Iya, karakter mesinnya tuh bisa dibilang di putaran bawah tenaganya ada, di putaran atas pun meskipun agak lama ya, Ya, napasnya masih ada. napasnya masih ada. Iya. Gitu. Buat di jalanan macet nih, kita stop and go, jalanan perumahan yang banyak polisi tidur, karakternya tuh ngisi terus ya. Masih terus. Buat di jalanan yang lancar, jalan antar kota tuh, di jalan Raya Bogor atau di jalan Gatot Subroto yang panjang kalau malam-malam ya, itu bisa nyampe 100 dapet Kayaknya gampang, bisa. enteng-enteng aja, Nggak ngempos ya. nggak ngempos, Nggak bener. ngempos. Itu dari tenaganya. Suspensi. Suspensi, Ya mungkin racikan sama rangkanya ya, satu kesatuan ini ya, enak lagi suspensinya. ya dipakai buat sendirian ataupun boncengan, nyaman-nyaman aja dan ya sesuai lah dengan harganya. Ya ada harga ada rupa lah. Ada harga ada rupa. Iya. Sama dia dipakai jalan yang bergelombang tuh apa ya, kerasanya tuh beda deh dibanding Honda yang SAV. Ya kalau kita bandingin sama Beat atau Scoopy, dia karakternya sedikit lebih keras dan ada mentok-mentoknya gitu. Kalau yang ini tuh enggak. Sementara di Vario 125 aman-aman aja, kalau lewat lobang, ngehajar jalanan rusak, Iya. bantingannya oke. Oke banget. Suspensi. Soal kenyamanan. Kenyamanan. Nah ini kalau kenyamanan dari segi duduknya ya, Iya. kan tinggi badan gue 178. Jujur aja ya, Vario ini gue rasa cocok buat semua orang. Lu mentok gak sih? Ya kalau ini sih bisa mentok. Ah, Cuman ya tinggal, apalagi kalau belok kanan ini kan dimana dia ada apa sih, tali gas sama ininya ya. iya, kabel gas. Itu bisa mentok ke paha kalau yang ini. Nah, Kalau yang rasa sini? sih kalau yang di sini harusnya enggak. Enggak ya, cobain aja. Enggak sementok itu. Kita coba yang ini. Nah, mentoknya Di stang. sudut putarnya tuh lebih gede, Oh, baru mentok. Kalau yang ini ya keburu mentok baru belok. jadi sebenarnya ini mentok cuman agak jauh ya. Iya, Sudutnya mentok ya. juga, cuman sudutnya lebih gede. Jadi kalau kenyamanan sih tadi ya, untuk sehari-hari sebenarnya 178 kayak gua enak. Buat gua yang tinggi 163 sih, pakai Vario yang CBS ISS ini tuh nggak mentok. Aja sih. Paha guanya aja kayaknya Iya, ketinggian. pakai ini apalagi. Iya, Nggak iya. mentok banget. Terus kalau untuk kenyamanan berkendara, kalau gue sih ngerasa ini lebih nunduk ya, lebih nunduk dikit gini. Meskipun ya secara umum tegak, tapi Lebih ke bawah. iya kalau buat jalan jauh nih lebih ke bawah. Iya. Sementara kalau naik yang street tuh dia lebih tinggi dikit, enak sih gitu. Sama ini bang, bangkunya tuh Jok ya? belakangnya, joknya lumayan support loh ini.
bagian belakangnya ini. Oh iya bener. Kalau gue sih ngerasa joknya sebenarnya nyaman, empuknya. Tapi buat duduk di belakang, Tinggian ya? kalau gue ketinggian. Tinggian? Iya, dan agak nunduk. Oh. Agak ini, agak apa namanya? Apa sih istilahnya? Terlalu condong ke depan? Iya, jadi kalau naik ojol tuh lebih deket sama abangnya, ini terlalu deket. Oh gitu. Sementara kalau naik Beat atau Scoopy, itu enak tuh, dia Lebih rata? lebih rata, Oke. jadi jaraknya nggak terlalu deket. Kalau naik ini nih, kalau naik ojol ya posisinya gini nih, dekat banget sama abangnya, Oke. gitu. Untuk kenyamanan ya? Iya. Kalau dari handling, kalau menurut gua sih ini handlingnya udah mumpuni banget ya. Tadi ya shocknya enak, rangkanya juga proper, di bawah handling meliuk-liuk tuh apa ya, kerasanya solid aja sih. Lu yakin gitu bahwa motor ini tuh? Iya, Emang iya. jadinya kerasa agak sporty. Iya, iya. Kalau yang Vario 125. Kalau yang ini, Gimana kalau? kalau yang ini sih menurut gua jadi pembaruan yang signifikan sih dibanding Vario yang CBS ISS. Jadi dengan perbedaan di setang, rasa berkendaranya jadi beda sih menurut gue ini. Dia jadi kayak setingkat lebih tinggi lah. Jadi mungkin bisa ngedekatin ADV ya. Iya. Jadi kayak ala-ala ADV gitu. Jadi badan jadi lebih tegap, lebih lebar, posisi jadi lebih sigap kalau lagi iya jalan. sih. Kayak gaya-gaya motor naked bike 150 gitu kan kita Iya, lebih siap ya. Bener. Dan rasanya tuh tadi gue bilang jadi jembatan buat yang mau naik ke ADV dari Beat Street mungkin ya. Tengah-tengahnya ini cocok banget sih. Jadi kayak ngisi tengah-tengah situ ya. Benar, ini kalau kita ganti ban dual purpose aja. Lucu sih. Wih, mungkin ya lebih ganteng. Oke. Konsumsi BBM. Nah, konsumsi BBM. Setelah kita jajal keliling-keliling dari Jakarta, Bogor, PP, ternyata hasilnya beda dikit ya? Nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Klaimnya berapa sih? Klaimnya dia tuh 51,7 km per liter. Tapi hasil pengetesan kita dengan metodenya full to full. Ya, full to full. Paling borosnya berapa, Bang? Full to full, jaraknya sekitar 60-70 km. Di Vario Street ini paling boros, gue dapet 40,1 apa ya? 40,1. 40,7 40,7 km per liter. per liter. Paling hematnya? Paling hematnya di Vario yang CBS ISS 46,6. 46,6. Jadi beda sekitar 6 km ya. Iya. Ya memang banyak faktor lah ya. Kalau konsumsi BBM itu bisa dari bobot motornya, di mana si yang street ini lebih berat 1 kilo. Terus bobot si pengendaranya sama cara bawanya. Iya. Pasti pengaruh banget sama konsumsi BBM. Sama rutenya juga pengaruh. Ah iya, Kan kita rutenya kombinasi ya. kombinasi benar. Ada macetnya, ada lancarnya. Tapi Jakarta sih lebih sering macet sih sekarang. Iya, stop and go-nya lebih Stop banyak and go-nya ya. lebih banyak. Oke, sekarang kita berada di akhir video. Kita mau bahas soal plus minus dari motor Vario 125 ini. Yes. Plusnya apa, Bang? Kalau kata Plusnya lu? ya, menurut gua yang pertama, motor ini tuh tenaganya cukup. Cukup. Tenaga cukup dan iritnya dapet. Jadi 125 tuh nggak kegedean, nggak kecilan ya. Iya, Buat harian tuh udah cukup banget. buat harian tenaganya oke, tapi dia nggak boros juga. Iritnya tuh Sepadan lah ya. sepadan lah dengan Sama tenaganya. mesin segitu. Meskipun nggak seirit mesinnya Beat ya. Wah, jauh. Jauh. Kalau sama Beat mah. Beat Ya. itu konsumsi bahan bakar klaimnya bisa tembus 60 km per liter. Ya, ini kan klaimnya 51. Ini klaimnya 51, tapi kita dapat di 46 paling irit Masih oke. masih kok. oke. Masih oke. Dan tenaganya sih yang gua apresiasi, dia tenaganya Iya. cukup banget lah buat harian. Betul. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, menurut gua ini motor nyaman buat orang Indonesia. Buat siapapun itu. Iya, buat gua yang tingginya 163 nyaman, buat lo yang tingginya 178 18 nyaman juga. nyaman juga. Iya lagi. Jadi untuk ukuran orang Indonesia, motor ini tuh udah pas lah. Dari posisi duduknya, posisi berkendaranya, posisi setang dengan yang street sekarang Iya. udah lebih oke lagi. Oke, oke. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, motornya bantingannya nyaman. Jadi kombinasi suspensi depan teleskopik, belakang single shock breaker dengan rangka yang tubular, ternyata bikin motor ini tuh nyaman banget buat harian. Enak ya. Iya. Jalan bergelombang
dia makan, jalan mulus apalagi. Betul. Polisi tidur juga nggak mentok sok depannya, Iya. kena lubang juga nggak mentok. Iya. Enak banget dari Vario 125 ini. Harga mulai 24 jutaan, naik Vario 125 tuh kerasa gitu. Kelasnya tuh emang segini nih motor gitu. Emang di atas motor yang entry ya. Iya. Jadi ini nggak main-main. Iya, Gitu. jadi emang nih ditaruh di kelas tengah-tengah nih motor nih, Cocok kenyamanan. banget ya? Iya. Oke. Dan setelah kita bahas kelebihan, tentu motor ada kekurangannya. Ada pasti minusnya. Apa Tan kekurangannya Tan? Minusnya pertama, kalau duduk sebagai penumpang. Oke. Di jok belakang tadi yang tadi udah kita sebutin ya. Posisinya tuh dia agak naik, agak tinggi dan condong ke depan. Jadi kalau buat kalian yang agak awkward sama si pengendaranya gitu, mau jaga jarak tuh agak susah karena Iya. badan kalian kayak agak condong ke depan gitu. Terutama buat cewek-cewek ya. Ya, apalagi naik ojek online. Ya, kayak gitulah. Rasanya kok lebih tinggi sama agak condong ke depan untuk Iya. si posisi duduknya. Meskipun posisi kaki sih naik Vario 125 nyaman ya. Enak. Karena Dia nggak slip. iya ininya Ada karet. Jadi udah mah empuk, nggak slip. Iya. Gitu. Kedua, kekurangannya adalah desain, jujur aja. Oke. Emang dari 12 tahun, siluetnya agak mirip-mirip nih. Dari 13 tahun lalu, dari 2012. Iya. Bahkan ini kalau kita lihat desainnya kan tadi ya, dia agak agresif kembali ke zaman-zaman Vario LED. Yang pertama kali tuh Vario LED. Iya. Ya sebenarnya masih fine, Nah, cuma kadang kita perlu pembaruan juga lah. Iya. All new tapi ini kan ya Mayor change lah ya. Mayor change, Iya. nggak all new banget. Ini kayak masih ya gitu-gitu aja. Bener. Nggak banyak berubah. Kedua itu minusnya. Dan ketiga di bagian deck. Oke. Decknya itu apa ya? Kerasanya kok kayak makin sempit nih. Bener. Untuk bawa barang-barang gede, ya kurang proper. Iya. Kalau bawa barang kayak tas aja taruhlah, tas digantung di situ, kaki tuh kehalangan. Kurang nyaman sih. Betul. Tapi ya mau gimana lagi, orang ini rangkanya masih sama. Rangka nggak berubah sih ya. Rangka nggak berubah. Iya. Jadi ya minusnya masih bisa diterima, tapi ya itu salah satu poin minusnya sih. Ya, gue juga setelah bandingin sama Beat dan Scoopy, deck tengahnya ternyata nggak beda jauh sama Nggak beda jauh? dua motor itu. Padahal kan tuh motor entry level ya. Nggak lebih lega berarti Iya, ya? tapi ternyata ininya sama aja, sempit-sempit juga. Oke. Itu dia 3 plus dan 3 minus dari Vario 125. Jadi, skutik di kelas 125 cc itu ada banyak pilihannya. Tuh, Vario 125 ini cuman satu dari sekian pilihan. dari berbagai merek juga ya. Betul, banyak pilihannya. Tapi bisa dibilang motor ini tuh jadi, ya bisa dibilang benchmarknya lah di kelas 125. Berdasarkan data AHM aja, ini jadi 3 besar penjualan terlaris di Indonesia. Motor ini kan udah ketahuan ya, performanya oke, kenyamanannya bagus. Terus kita ngomongin after sales, spare part juga melimpah di mana-mana, biaya servis terjangkau, Ya, dan harga jualnya juga bertahan. Gak heran motor ini jadi pilihan orang-orang Indonesia. Jadi ya bisa dibilang Vario 125 ini meskipun gak banyak perubahan, motor ini masih layak lah untuk dipertimbangkan. oke. Jadi dengan budget segitu masih aman lah ya untuk dibeli ya. Ya, 24 juta sampai 26 juta. Ya sekian video tentang dua varian Vario ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! dah.